Jodoh Dokter Kimi, episode 20. Dasar, senang deh tuh. Mungkin saja kalau sampai rumahnya nanti dia akan jingkrak-jingkrak. Gerutu Kimi sambil menatap HP-nya. Senyum di bibirnya senantiasa selalu mengembang. Ethan yang sementara sedang berdiskusi dengan Romi merasa terganggu. Ia penasaran kepada siapa Kimi bertukar pesan, sehingga wanita itu sudah seperti berada di negeri di atas awan. Bu dokter, panggil Ethan. Kimi menoleh lalu menaikkan alisnya tanpa mengeluarkan suara. Kamu dari tadi udah mirip kayak Kunti. Cekikikan sendiri. Apa yang lucu sih? Kepo deh. Bah. Balasnya sembari menjulurkan lidah. Kimi masih berada di kafe Ethan, sebab pria itu tak ingin mengantarkannya pulang dengan alasan dia ingin mentraktir Kimi makan malam. Padahal tujuan sebenarnya adalah ia ingin berlama-lama dengan Kimi. Sekalian ia akan mengajak Kimi main di mall sebelum makan malam nanti. Diskusi dengan Romi. Namun ia merasa jengkel. Sebab tidak mendapatkan jawaban, siapa yang sudah membuat kekasih palsunya itu selalu tersenyum. Siapa sih? Gerutunya. Apa jangan-jangan dokter tengil itu lagi? Gumam Ethan tanpa memperhatikan penjelasan Romi. Tuan? Tegur Romi cukup keras. Apa? Jawabnya tak kalah keras. Tuan dengar tidak apa? Tidak. Romi menghela napas panjang sembari mencebikkan bibirnya. Orang jatuh cinta kenapa kayak gini amat ya? Bodoh. Batin Romi. Berhenti mengumpat Rom. Lanjutkan. Perintahnya kemudian. Romi pun kembali menjelaskan tentang acara yang akan diadakan di kafe itu. Seorang anak pengusaha membooking kafe itu untuk birthday party yang ke-17 yang akan dilaksanakan 1 minggu lagi. Apa? Belum puas kamu kirim pesan? Sekarang apa lagi? Mau pamer? Ujar Kimi menjawab telepon Inggit. Kimi, aku senang banget pokoknya. Bisa duduk santai berdua dengan idolaku. Cih, dasar. Kenapa gak sekalian aja kamu bilang? Oh, Dokter Aidil, boleh minta tanda tangannya gak? Aku ngefans banget loh sama dokter. Cibir Kimi, suaranya dibuat-buat seperti orang mengejek. Sudah matikan. Aku mau scroll TikTok nih, mau lihat cogan. Telepon pun terputus sepihak. Ethan tersenyum. Dia akhirnya bisa menebak siapa yang sedari tadi membuat wanita itu tersenyum. 3 hari berlalu sejak kejadian ia berpura-pura menjadi kekasih palsu Ethan. Setelah itu, Kimi sama sekali tidak mendapatkan telepon ataupun pesan dari pria cerewet itu. Entah kenapa, ia merasa kangen dengan pria itu. Hingga pulang rumah sakit nanti, ia berencana akan mampir ke kafe pria itu untuk bersantai dengan Inggit. Kim, kamu cari siapa sih? Tanya Inggit yang sedari tadi menatap heran temannya. Kedua dokter cantik itu telah duduk manis di kafe milik Ethan. Hanya saja, sudah 30 menit mereka duduk. Kimi sama sekali belum melihat pria yang dicarinya. Apa dia ada di dalam ruangannya ya? Batin Kimi menebak. Kimi, teriak Inggit kembali. Apa sih? Kamu tuh dari tadi diajak ngomong tapi gak fokus. Kamu lagi cari siapa sih? Ethan. Tebak Inggit dimana membuat Kimi langsung menatapnya.
Kimi tidak menjawab, namun ia hanya menghela nafas kasar. Ya udah sih, jujur aja. Kamu udah jatuh cinta ya sama dia? Tebak Inggit kemudian. Entahlah, aku hanya merasa merindukan dia setelah 3 hari tidak bertemu. Apa itu yang namanya jatuh cinta? Mungkin saja, jawab Inggit seadanya. Kenapa nggak kamu samperin aja langsung di kantornya? Kan kamu udah biasa kesini. Malu lah Inggit. Ya, daripada tersiksa. Jawab enteng Inggit seraya memasukkan astor coklat ke dalam mulutnya. Kimi menimbang ucapan Inggit. Daripada aku sibuk menerka-nerka, mending aku cari aja langsung deh. Batin Kimi. Ya udah Inggit, aku ke atas dulu bentar ya. Pinta Kimi dan dibalas anggukan oleh Inggit. Kimi berjalan pelan menaiki tangga. Perasaannya masih bercabang, antara naik atau kembali ke bawah. Namun ia tetap berjalan hingga sampai di depan pintu ruangan Ethan. Kimi mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintu itu saat mendengar suara seseorang dari dalam. Siapa yang dia panggil sayang? Apa dia sudah punya kekasih? Kalau begitu, kenapa bukan kekasihnya saja yang ia bawa bertemu orang tuanya? Kenapa harus aku? Kenapa sekarang aku merasa diperalat ya? Apa mungkin kekasihnya belum siap bertemu orang tuanya jadi dia menyuruhku? Kimi mengibas-ngibaskan kedua tangannya di depan wajahnya, menghembuskan nafas kasar melalui mulutnya. Entah kenapa, ia merasa kini kepalanya sedang mendidih. Panas, sangat panas, hingga rasanya ia ingin segera terjun ke dalam sumur sekarang. Brengsek kamu, Ethan. Batin Kimi. Kimi meninggalkan tempat itu, berlari kecil menuruni anak tangga tanpa memperhatikan orang-orang yang dilaluinya. Perasaannya tak menentu. Di satu sisi, ia sadar bahwa ia memang bukan siapa-siapa Ethan. Namun di sisi lain, ia merasa marah dan kecewa karena Ethan tidak jujur dari awal kalau pria itu ternyata sudah punya kekasih. Kimi yang sudah memutuskan untuk berbicara dengan kedua orang tuanya untuk membatalkan perjodohan itu pun kini merasa dilema. Sekarang ia merasa bahwa Ethan mungkin bukan seseorang yang bisa diharapkan. Bukankah itu Nona Kimi? Apa dia sudah bertemu dengan Tuan? Ujar Romi yang berpapasan dengan Kimi di tangga. Namun Romi yakin wanita itu tidak melihatnya. Kimi langsung menyedot kasar minumannya begitu tiba di tempat duduknya, membuat Inggit terkejut. Kenapa ini anak? Batin Inggit. Namun ia belum bertanya. Ia memberikan ruang untuk Kimi menghabiskan minumannya. Pelan-pelan Kimi, nanti kamu tersedak. Inggit mengambil selembar tisu untuk Kimi. Kamu kenapa sih? Kamu ketemu? Kimi menggelengkan kepalanya. Kening Inggit berkerut. Terus, kenapa kamu marah? Aku tidak tahu. Aku mendengar dia berbicara dengan seseorang. Dan itu terdengar sangat mesra sebab ia memanggilnya sayang. Lirih Kimi. Inggit menutup mulutnya tersenyum. Kenapa kamu tersenyum? Aku ini sedang kesal loh. Kimi pun mengungkapkan segala kekesalannya dari A sampai Z. Sedangkan Inggit hanya menjadi pendengar yang baik. Hingga merasa lelah, keduanya pun memutuskan untuk pulang karena matahari sudah mulai meninggalkan tempat peraduannya. Inggit sedang duduk berhadapan dengan kedua orang tuanya. Ada apa, Pak? Kenapa memanggil Inggit? Tanya Inggit begitu orang tuanya memintanya berkumpul setelah selesai makan malam. Begini sayang, kami mau menyampaikan bahwa pernikahan kamu akan dipercepat. Jelas Ilham. Papa Inggit.
Inggit hanya santai saja menanggapi ucapan papanya. Sejak awal ia sudah mengerti bahwa pernikahan itu akan terjadi cepat ataupun lambat. Dan ternyata tidak lama lagi. Iya sayang, dari pihak pria mengajukan untuk dipercepat. Sebab calon mertua kamu akan ke negara A untuk melakukan pengobatan setelah acara pernikahan kamu. Tambah lagi Adira, ibu tiri Inggit. Inggit mengangguk. Terserah papa dan mama saja. Inggit mengikuti saja apa kata kalian.